Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Kelas 10 ya, dan ini juga termasuk pertemuan terakhir sebelum memulai ujian akhir semester. Jadi saya harap diperhatikan dengan baik. Video kali ini agak panjang sedikit ya, karena banyak materi yang belum saya jelaskan. Tapi saya coba jelaskan poin-poin pentingnya saja di pertemuan terakhir kali ini. Dan untuk penugasannya adalah silakan merangkum di dalam kepala kalian dengan cara mencoret-coret. Jadi dibaca semua panduan modul, semua materi yang ada di modul yang kiranya belum saya jelaskan, dan coba dicoret-coret gitu ya. Dan kalau nggak ngerti artinya silakan searching di Google, karena khawatir keluar di ujian begitu ya. Jadi tugasnya adalah mencoret-coret modulnya dengan penjelasan-penjelasan tambahan dari penjelasan saya sekarang, dan juga hal-hal yang mungkin tidak kalian mengerti kosakatanya melalui pencarian di internet begitu ya. Jadi penugasannya adalah catatan ya, mencatat, memberikan catatan-catatan dari subbab yang akan saya jelaskan ini sampai selesai ke bawah. Dan tetap absensinya berdasarkan pengumpulan tugas, yaitu difoto catatannya dari subbab yang akan saya jelaskan ini sampai akhir begitu ya. Nah, sebagai penjelasan ini saya akan jelaskan poin-poin penting yang kira-kira akan muncul di UAS gitu ya, definisi-definisi penting yang akan muncul di UAS, yang nanti juga perlu kalian tambah dengan bacaan-bacaan lain yang ada di modul. Nah, sekarang kita masuk ke peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial, penyimpangan sosial gitu ya. Jadi lembaga sosial itu punya tugas untuk mengatasi penyimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, perlu kalian ketahui dulu, tapi kalian perlu tahu dulu apa penyimpangan sosial itu. Seperti konsep-konsep sosiologi yang lain, konsep dasar sosiologi yang lain, konsep penyimpangan sosial juga konsep yang cukup sederhana untuk bisa dimengerti ya. Penyimpangan sosial merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi menyimpang, nggak lurus gitu ya. Orang normal, orang baik tuh lurus jalannya gitu ya. Orang yang mengikuti aturan itu orang yang lurus gitu ya. Nah, tapi ada fenomena dalam masyarakat yang nyata, itu adalah orang yang tidak lurus. Nah, orang yang tidak lurus itu berarti belok atau menyimpang gitu ya. Nah, arti menyimpang di sini apa rujukan jalan lurusnya? Rujukan jalan lurusnya adalah nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat gitu ya. Misalnya, normalnya manusia itu suka lawan jenis gitu ya, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki gitu. Tapi ketika ada orang yang suka sesama jenis, bernafsu pada sesama jenis, maka di dalam masyarakat itu disebut menyimpang. Nah, kenapa disebut menyimpang? Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku umum di dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, terus di sini juga penyimpangan sosial berkaitan dengan konteks sosial gitu ya. Jadi berdasarkan wilayah di mana sesuatu itu disebut menyimpang. Misalnya di Thailand. Di Thailand orang suka sesama jenis tidak menyimpang. Kenapa? Karena nilai dan norma di sana menganggap suka sesama jenis adalah hal yang wajar. Tapi ketika dibawa ke Indonesia, hal itu menjadi berbeda. Orang yang suka sesama jenis disebut menyimpang karena nilai dan norma di Indonesia tidak menganggap, justru menganggap suka sama jenis sebagai tindakan yang tidak benar atau tidak biasa karena bertentangan dengan agama Islam begitu ya. Jadi sesuai dengan konteks. Nah, contoh di sini juga sama. Seorang yang menggunakan pakaian renang di sekolah akan terlihat aneh dan dianggap tidak wajar. Menyimpang. Kenapa? Karena nilai dan norma yang berlaku di sekolah ya pakai seragam sekolah, bukan pakai pakaian renang. Tapi apakah pakai pakaian renang ini menyimpang di semua kondisi? Tidak, bergantung konteks sosial. Kalau pakai pakaian renang di kolam renang ya tidak menyimpang, memang seharusnya di situ gitu ya. Jadi penyimpangan adalah melakukan sesuatu yang bertentangan atau melenceng dari nilai dan norma yang berlaku pada tempat tersebut. Jelas gitu ya. Nah, terus di sini ada teori kenapa orang melakukan penyimpangan. Nah, menurut teori asosiasi diferensial dari Edwin Sutherland, dia mengatakan bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Makanya secara sosiologis
pergaulan kalian itu menentukan diri kalian dan kepribadian kalian. Kalau kalian tidak ingin menjadi orang yang melakukan tindakan menyimpang, suka bolos, nggak rajin, malas ngerjain tugas, bergaulnya jangan sama orang-orang yang seperti itu. Jadi selamatkan diri kalian dari pergaulan-pergaulan yang bisa membuat kalian terjerumus pada hal-hal yang menyimpang berdasarkan teori sosiologi asosiasi diferensian dari Edwin Sutherland begitu ya. Jadi silakanlah berteman dengan orang-orang yang baik, yang sesuai dengan nilai dan norma. Terus menurut Edwin Lemert, teori labeling, nah orang bukan hanya karena pergaulan, orang itu bisa melakukan penyimpangan karena mendapat cap atau label yang permanen dari masyarakat gitu. Jadi misalnya ada seorang maling masuk penjara terus bebas, di dalam masyarakat dia terus dilabel sebagai maling padahal dia niatnya sudah mau bertobat. Maka karena dia niatnya mau bertobat tapi tetap dilabel maling, maka dia akan kembali melakukan penyimpangan lagi gitu. Karena label maling itu akan mempengaruhi tindakan sosial dia gitu ya. Nah, makanya baiknya kita sebagai masyarakat adalah selalu memberi afirmasi positif pada lingkungan di sekitar kita yang menurut kita menyimpang gitu ya. Misalnya anak yang suka tidur itu jangan terus dilabel sebagai anak yang suka tidur, tapi terus dimotivasi bahwa jangan tidur di kelas terus dan yakin bahwa dia tidak akan menjadi anak yang tukang tidur. Karena setiap orang yang berusaha menjadi lebih baik, misalnya nih, saya biasanya tidur, terus di label tukang tidur. Suatu momen saya dapat hidayah, ingin tidak tidur lagi di kelas. Tapi label itu sudah menempel erat pada saya. Ah, gak mungkin kamu gak tidur, ah gak mungkin kamu bisa nggak ngantuk di kelas karena kan kamu tukang tidur. Akhirnya niat saya untuk menjadi lebih baik menjadi batal karena mendapat label dari masyarakat. Nah, itu berdasarkan teori labeling. Terus menurut Lemert, penyimpangan dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, ini perlu diingat ya. Perlu diingat dan sering keluar di ujian gitu ya. Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang dilakukan sekali atau dua kali dan masih bisa ditoleransi. Jadi penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang masih bisa dimaafkan oleh halayak ramai. Seperti misalnya terlambat, ya, karena konsekuensinya dirasa tidak fatal oleh kebanyakan masyarakat. Tapi penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang sudah sulit untuk ditoleransi. Seperti misalnya siswa minum minuman keras. Nah, itu masuk dalam penyimpangan sekunder meskipun sekali tapi dampaknya merusak. Sehingga kemungkinan sanksinya akan sangat tegas, bisa dikeluarkan, bisa juga mungkin terkena pasal gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi silakan cara penugasannya adalah tambahkan contoh-contoh dari setiap penjelasan saya ini gitu ya. Itu ya untuk tugasnya ya. Jadi misalnya nih, tolong beri contoh. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang masih bisa dimaafkan. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa dimaafkan. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang tidak bisa dimaafkan atau sulit untuk ditoleransi karena dampaknya besar dan seringnya sudah dilakukan berulang-ulang. Terus penyimpangan karena mendapat cap atau label, contohnya apa? Ditulis di situnya langsung menggunakan bolpen atau pensil dan difoto dan dikumpulkan. Ini juga ya contoh-contohnya. Oke, itu untuk materi penyimpangan. Ini juga sama, tidak saya jelaskan, tapi tolong dibaca dan diberi penjelasan-penjelasan versi kalian sendiri sebagai waktu untuk belajar sebelum menghadapi ujian akhir semester. Karena saya harus lanjut dulu ke materi bab berikutnya yang menurut saya akan berpotensi keluar di ujian. Nah, berikutnya adalah gejala sosial ya. Gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Sama seperti konsep sosiologi lainnya, konsep sosiologi itu cukup mudah dimengerti. Gejala itu adalah tanda ya, atau sebuah kode ya, atau indikasi terjadinya sesuatu yang lain gitu ya. Atau di sini peristiwa yang terjadi di antara manusia secara individu ataupun kelompok. Dan gejala sosial merujuk pada peristiwa yang dia itu menjadi tanda peristiwa sosial yang lain gitu ya. Kayak misalnya
kita bersin gitu ya. Kalau dalam contoh gejala pada umumnya ya, kita bersin itu gejala demam gitu ya. Sama dalam masyarakat tuh juga bisa dideteksi gejala fenomena apa akan mengindikasikan gejala apa. Jadi contohnya di sini ya, kemiskinan itu menunjukkan gejala dari ketimpangan sosial. Jadi ketika ada orang miskin, maka pasti ada orang kaya gitu ya. Nah, perbandingan antara orang kaya dan orang miskin inilah disebut sebagai ketimpangan sosial. Kesenjangan sosial seperti tren yang kalian sering lihat di media sosial. Nah, itu gejalanya adalah karena ada kemiskinan. Tapi setiap gejala menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Tren kesenjangan sosial itu menjadi gejala sosial dari kenyataan kemiskinan. Jadi ketika ada tren itu berarti ada fenomena orang miskin dan orang kaya gitu ya. Jadi tren kesenjangan sosial di media sosial itu adalah bentuk gejala dari adanya fenomena masyarakat yang miskin dan juga fenomena masyarakat yang kaya. Jadi gejala sosial itu menentukan fenomena yang lain. Jadi bisa diprediksi gitu ya. Kayak misalnya kalau dalam alam gitu ya. Misalnya dalam geografi, ketika air laut itu tiba-tiba surut secara drastis gitu ya, maka itu gejala tsunami ya, begitulah. Jadi suatu fenomena itu mengindikasikan ada fenomena yang lain yang akan datang gitu. Itu ya, itu yang disebut gejala sosial. Terus konsep berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah masyarakat multikultural. Jadi dalam sosiologi itu kita kenal dengan masyarakat multikultural. Apa masyarakat multikultural itu? Masyarakat multikultural itu bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, etnis, ras, agama, dan budaya. Jadi multi ya, multi itu artinya banyak ya, multimedia berarti banyak media ya. Jadi pokok kalau ada kata konseptual yang awalnya kata multi berarti itu banyak, lebih dari satu. Kultural itu berasal dari kultur ya atau culture ya. Jadi kalau dalam bahasa gaul tuh wah outfit lo culture gitu ya. Artinya berbudaya gitu ya, atau budaya. Jadi multikultural itu artinya banyak budaya. Nah, jadi masyarakat yang banyak budaya di dalamnya itu disebut dengan masyarakat multikultural. Contoh besarnya adalah Indonesia. Di Indonesia tuh ada orang Madura, orang Sunda, orang Jawa dengan budayanya masing-masing. Ada orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dengan budayanya masing-masing. Nah, berkumpul menjadi satu negara dan satu masyarakat kesatuan, maka itulah disebut masyarakat multikultural. Nah, di dalam masyarakat multikultural itu ada konsep stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Nah, ini tugas yang terakhir di bab ini. Tidak akan saya jelaskan, tapi silakan kalian telusuri dan tulis di bagian belakang di halaman kosong modulnya apa itu stratifikasi sosial, jenis-jenisnya, apa itu diferensiasi sosial, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Jadi stratifikasi sosial, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya, diferensiasi sosial, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Itu saya rasa sisanya juga sama, dicoret-coret, difoto, diupload di link seperti biasanya. Terima kasih, dipersiapkan dengan baik menghadapi ujiannya. Semoga sukses selalu. Saya ucapkan mohon maaf karena belum bisa mengajar secara offline di semester ini. Semoga paling tidak ada hal yang bisa diterima dengan baik dalam konsep sosiologi dan bertemu di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.